Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selvira Nur Anggreni, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP PGRI Pacitan. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai model pemecahan masalah matematika menurut Giorgio Polya. Kita akan mempelajari pengertian, langkah-langkah, contoh penyelesaian soal, serta kelebihan model ini. Yuk, langsung kita mulai. Apa sih pengertian model Polya itu? Jadi, model Polya adalah model pemecahan masalah yang dikembangkan oleh Giorgio Polya untuk membantu siswa menyelesaikan soal secara bertahap dan sistematis. Melalui model ini, siswa tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga memahami masalah, menentukan strategi, melaksanakan penyelesaian, dan memeriksa kembali hasilnya. Tujuan model Polya sendiri antara lain yaitu membantu siswa berpikir lebih terarah, memahami soal dengan baik, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Setelah mengetahui pengertian model Polya, sekarang kita akan membahas 4 langkah utama dalam model ini. Langkah pertama yaitu memahami masalah. Pada tahap ini kita harus membaca soal dengan teliti, mengetahui informasi apa yang sudah diberikan, menentukan apa yang ditanyakan, serta memahami hubungan antara informasi. Jangan terburu-buru menghitung sebelum benar-benar memahami isi soal. Langkah kedua yaitu menyusun rencana. Setelah memahami soal, kita mulai menentukan strategi apa yang digunakan. Strategi bisa berupa membuat gambar, membuat tabel, menentukan rumus yang sesuai, membuat model matematika, menentukan pola, dan memilih operasi hitung yang paling tepat. Setelah itu, langkah ketiga yaitu melaksanakan rencana. Pada tahap ini, kita menyelesaikan soal sesuai strategi yang telah kita pilih. Kerjakan setiap langkah secara berurutan. Lakukan perhitungan dengan teliti dan hindari terburu-buru agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Langkah terakhir adalah memeriksa kembali. Setelah memperoleh jawaban, kita perlu mengecek kembali hasil perhitungan, memastikan jawaban sudah sesuai dengan pertanyaan pada soal, dan melihat apakah ada cara lain yang lebih sederhana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah kita memahami langkah-langkah model Polya, kita terapkan ke contoh soal cerita. Di sini soal cerita tertera yaitu Rani menyusun stik es krim membentuk pola. Pola ke-1 menggunakan 3 stik, pola kedua menggunakan 5 stik, pola ketiga menggunakan 7 stik. Setiap pola selalu bertambah dengan jumlah stik yang sama. Berapa banyak stik es krim yang dibutuhkan untuk membuat pola ke-6? Setelah kita membaca soal, kita kerjakan sesuai dengan model Polya. Langkah pertama yaitu memahami masalah. Pada tahap ini kita tidak langsung menghitung, tetapi membaca soal dengan teliti terlebih dahulu. Informasi yang diketahui adalah pola ke-1 menggunakan 3 stik, pola kedua menggunakan 5 stik, dan pola ketiga menggunakan 7 stik. Sedangkan yang ditanyakan adalah jumlah stik yang dibutuhkan pada pola ke-6. Dengan memahami informasi tersebut, kita sudah mengetahui apa yang harus dicari. Kemudian langkah kedua yaitu menyusun rencana. Selanjutnya kita mencari strategi penyelesaian. Jika kita perhatikan urutan bilangannya yaitu 3, 5, dan 7. Terlihat bahwa setiap pola bertambah 2 stik. Kita lihat 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2. Artinya kita dapat menggunakan strategi mencari pola bilangan yaitu menambahkan angka 2 pada setiap pola berikutnya. Langkah ketiga yaitu melaksanakan rencana. Sekarang kita lanjutkan pola tersebut. Pola ketiga adalah 7, maka pola keempat sama dengan 7 ditambah 2 sama dengan 9 stik. Pola kelima 9 ditambah 2 menjadi 11 stik. Pola ke-6 11 ditambah 2 menjadi 13 stik. Jadi jumlah stik yang dibutuhkan pada pola ke-6 adalah 13 stik. Langkah yang terakhir yaitu memeriksa kembali. Terakhir, kita memastikan bahwa jawaban sudah benar. Kita cek kembali urutan polanya yaitu 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Terlihat bahwa setiap pola memang selalu bertambah 2 stik. Dari 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 9 ditambah 2, 9 ke 11 ditambah 2, 11 ke 13 ditambah 2. Sehingga hasil yang kita peroleh sesuai dengan informasi pada soal. Jadi, berdasarkan langkah-langkah model Polya, dapat disimpulkan bahwa Rani membutuhkan 13 stik es krim untuk membuat pola ke-6. Selanjutnya yaitu kelebihan model Polya. Pertama yaitu membantu siswa berpikir secara sistematis karena setiap penyelesaian dilakukan melalui tahap yang jelas. Kedua, mempermudah siswa memahami soal cerita dengan membiasakan mereka mengidentifikasi informasi yang diketahui dan ditanyakan. Ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis karena siswa harus menentukan strategi penyelesaian yang paling tepat. Keempat, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah sehingga siswa terbiasa menganalisis dan mencari solusi secara logis. Dan yang terakhir, model Polya dapat digunakan untuk berbagai materi matematika sehingga sangat fleksibel diterapkan dalam proses pembelajaran. Dapat disimpulkan, model pemecahan menurut Polya merupakan metode yang membantu siswa menyelesaikan soal matematika secara bertahap dan sistematis. Model ini terdiri dari 4 langkah, yaitu memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali hasil penyelesaian. Dengan menerapkan keempat langkah tersebut, siswa
dapat lebih mudah memahami soal, berpikir kritis, serta menentukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan matematika. Oleh karena itu, model Polya menjadi salah satu pendekatan efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Sebelum mengakhiri video ini, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi, setiap soal memiliki jalan keluar. Yang dibutuhkan hanyalah kesabaran, ketelitian, dan strategi yang tepat. Dalam belajar matematika, jangan takut jika menemukan soal yang sulit. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Selama kita mau memahami, berpikir dengan tenang, dan mengikuti langkah-langkah penyelesaian yang tepat seperti model Polya, setiap masalah pasti bisa diselesaikan. Semangat belajar, terus berlatih, dan jangan mudah menyerah. Karena semakin sering kita terlatih, kemampuan kita dalam memecahkan masalah akan semakin baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya Selvira Nur Anggreni, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.